Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Suhendar. Saya adalah mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan dari hasil kerja praktik saya. Kerja praktik saya berjudul Analisis Jabatan pada Marketing Bagian Charter Wisata di PT Karunia Berkat Abadi Hiba Group Karawang. Di sini ada 6 poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, profil penulis. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, gambaran umum. Yang keempat, tinjauan pustaka. Yang kelima, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang keenam, kesimpulan dan saran. Yang pertama, di sini ada profil penulis. Nama saya Nandang Suhendar. Saya lahir di Karawang 3 April 1993. Di sini pendidikan saya pertama di SDN Cikampek Selatan 6 pada tahun 2005, lalu di MTs Al-Aliyah Cikampek pada tahun 2008, di SMA Negeri 1 Cikampek pada tahun 2011, dan sekarang di Universitas Buana Perjuangan Karawang yang insya Allah akan lulus pada tahun 2021. Saya juga pernah menjuarai juara 3 Duta Kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tahun 2018. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Ada 3 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan kerja praktik. Dan yang ketiga, waktu kerja praktik. Latar belakang. Yang pertama, adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua adalah pemilihan tema analisis jabatan sebagai judul laporan kerja praktik. Yang ketiga, pemilihan PT Karunia Berkat Abadi sebagai tempat kerja praktik. Dan yang keempat, pemilihan marketing bagian charter wisata sebagai jabatan yang dianalisis. Lalu tujuan kerja praktiknya yaitu yang pertama untuk mengetahui proses analisis jabatan di PT Karunia Berkat Abadi. Yang kedua, dapat meningkatkan skill mahasiswa mengenai dunia kerja. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan secara teori ke dalam praktik dunia kerja. Lalu waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai pada tanggal 1 Februari 2020 sampai 29 Februari 2020 dan saya mulai kerja praktik setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai 16 sore. Lalu di sini ada gambaran umum profil PT Karunia Berkat Abadi Hiba Group. PT Karunia Berkat Abadi Hiba Group berada di Jalan Raya Klari nomor 59, Dusun Kerajaan Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Produk utamanya adalah jasa sewa bus antarjemput karyawan dan wisata. Lalu visinya adalah berkomitmen untuk menjadi best alternative for tour rental bus company dengan menyediakan jasa transportasi dengan skala nasional maupun multinasional, serta memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Lalu misinya adalah SSCC, yaitu memberikan keselamatan atau safety, kelancaran atau smooth, kenyamanan atau comfort, dan biaya murah atau cost. Lalu di sini ada sejarah PT Karunia Berkat Abadi Hiba Group. Sejarah Hiba Group dimulai dari pendiriannya pada tahun 1949. Yang bus pertamanya adalah bus Hiba Utama. Tidak hanya bertahan, Hiba Group berkembang menjadi sebuah grup perusahaan dengan banyak anak perusahaan. Salah satunya adalah PT Karunia Berkat Abadi ini. Hiba Group bergabung dengan proyek udara bersih Swiss Foundation for Technical Cooperation atau Swiss Contact. Hiba Group juga menggunakan karoseri bus import seperti Golden Dragon, sampai karoseri dalam negeri seperti Legacy Sky SR1 dari Laksana dan Jetbus SHD2 dari Adiputro. Hiba Group juga mendapatkan beberapa penghargaan seperti penghargaan Adikarya Wisata 4 tahun berturut-turut dan juga penghargaan Ardikaryotamo tahun 1996 sampai 2001. Lalu poin yang keempat adalah tinjauan pustaka. Definisi analisis jabatan. Menurut Tagala 2018, analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntunan keterampilan dari suatu jabatan serta individu seperti apa yang dipekerjakan pada jabatan tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa dalam proses menetapkan tugas dan menetapkan karyawan dalam tugas tertentu, dibutuhkan sebuah analisis dan dasar pertimbangan tertentu.
Menurut Kaswan 2017, analisis jabatan didefinisikan sebagai proses memperoleh informasi tentang pekerjaan, meliputi tugas atau teks yang harus dikerjakan pada pekerjaan serta ciri-ciri pribadi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Menurut Darmayanti 2017, analisis jabatan adalah cara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia, serta korteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah sebuah kegiatan untuk mengetahui tugas apa yang dikerjakan oleh seorang pemegang jabatan. Lalu di sini ada definisi uraian pekerjaan. Menurut Anggraini 2012, uraian pekerjaan adalah pernyataan tertulis menjelaskan tugas, aktivitas, tanggung jawab, kondisi kerja, dan aspek-aspek lain dari suatu jabatan tertentu. Uraian pekerjaan ditulis berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dalam proses analisis jabatan. Definisi persyaratan jabatan, menurut Anggraini 2012, persyaratan jabatan menjelaskan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam jabatan tertentu. Secara sederhana, persyaratan jabatan menjelaskan profil sebuah jabatan. Lalu di sini metode pengumpulan data analisis jabatan. Menurut Anggraini 2012, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut. Di antaranya, yang pertama metode wawancara. Wawancara langsung adalah cara yang paling efektif untuk menyimpulkan informasi dalam proses analisis jabatan. Seorang analisis atau orang yang melakukan proses analisis jabatan melakukan wawancara dengan personalia atau supervisor dan orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis atau job holders. Dari di sini, seorang analisis dapat mengetahui tugas-tugas, aktivitas kerja, beban kerja, tanggung jawab, dan syarat-syarat dalam suatu jabatan tertentu. Metode wawancara dianggap metode yang paling akurat karena analisis dapat langsung mengumpulkan informasi dari pihak pertama secara langsung yang menduduki jabatan itu. Lalu yang kedua, metode kuesioner. Metode ini merupakan metode yang paling murah dan tidak memakan banyak waktu. Dalam metode ini, sejumlah kuesioner dikirimkan kepada orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis atau job holder. Mereka diminta menganalisis kuesioner dan menjelaskan tugas-tugas, aktivitas kerja, dan tanggung jawab yang mereka emban ketika bekerja. Lalu yang ketiga adalah metode observasi. Dalam metode ini, analisis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas kerja, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan dan diemban oleh job holder. Lalu di sini ada poin kelima, yaitu pelaksanaan kerja praktik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kedudukan dan koordinasi. Yang kedua, metode analisis jabatan. Dan yang ketiga, hasil yang didapat. Kedudukan dan koordinasi. Yang pertama, melaksanakan kerja praktik di bagian marketing. Dan yang kedua, pembimbing lapangannya adalah Bapak Gatot Pujianto sebagai HRD. Lalu penulis menganalisis jabatan marketing bagian charter wisata. Dan pemegang jabatan yang dianalisis bernama Ibu Siti Mulyatin. Metode analisis jabatan yang saya pakai di sini ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua lembar kuesioner, dan yang ketiga wawancara. Hasil yang didapat dari analisis jabatan ini, yang pertama hasil uraian pekerjaan, dan yang kedua hasil persyaratan jabatan. Lalu di sini ada tugas-tugas yang saya lakukan pada saat kerja praktik. Yang pertama, membantu menjemput customer yang datang ke kantor untuk sewa bus wisata. Yang kedua, memperlihatkan tipe unit bus yang akan dipakai. Yang ketiga, canvassing bersama staf marketing. Yang keempat, mengarsipkan kwitansi. Yang kelima, mengarsipkan surat jalan charter wisata. Yang keenam, mendata buku tamu customer. Yang ketujuh, menawarkan produk bus charter wisata kepada customer melalui telepon. Dan yang kedelapan, mendengarkan kritik dan saran customer yang telah memakai bus. Lalu di sini ada hasil uraian. Saya sebutkan hasil uraiannya itu. Yang pertama, menerima tamu calon customer di dalam ruangan pemasaran, menawarkan produk bus wisata untuk disediakan dan memberikan harga yang dijelaskan, spesifikasi bus dan peraturan penyewaan bus wisata. Di sini skalanya harian. Alat yang digunakan adalah komputer, brosur, list harga bus wisata. Dan selanjutnya ini saya perlihatkan saja. Nah, contohnya seperti ini yang telah saya buat.
Lalu di sini ada identitas jabatan. Nama jabatannya itu marketing, departemennya juga marketing, atasan langsung yaitu kepala bisnis unit, dan bawahan langsungnya tidak ada. Tujuan jabatannya itu mencari omset sebanyak-banyaknya, memastikan pelayanan terhadap customer memuaskan, mendengarkan kritik dan saran untuk meningkatkan mutu dan kualitas bus charter wisata. Tanggung jawabnya itu untuk pemberian pengawasan tidak ada, penerima pengawasannya itu kepada kepala bisnis unit, administrasinya yaitu sales, input data, meeting, canvassing, dan follow up. Lalu mesin, bahan, dan alat yang digunakan komputer, printer, kertas, dan multimedia. Perusahaan lainnya yaitu vendor. Wewenangnya untuk yang internal itu hubungan antara karyawan dengan karyawan lain, dan eksternalnya itu dengan customer sewa bus wisata. Lalu di sini ada persyaratan jabatan, usia minimal 21 sampai 45 tahun, pendidikan minimal D3 sampai S1 semua jurusan, pengalaman kerja minimal 2 tahun pada posisi yang sama, keterampilan atau skillnya itu berbahasa Inggris, komputerisasi, presentasi, dan komunikasi, pengetahuan atau knowledge-nya itu memahami cara promosi yang baik, kemampuan atau ability-nya itu yaitu bekerja sesuai target, rajin dan jujur, rasa tanggung jawab yang tinggi, optimis, komunikasi yang baik, dan negosiasi yang baik. Lalu di sini poin yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan umumnya, keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari peranan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik. Proses analisis jabatan harus sesuai dengan prosedur dan tugas serta persyaratan jabatan pada jabatan yang diemban agar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil. Lalu kesimpulan spesifiknya itu ada beberapa uraian pekerjaan yang baru mengikuti perkembangan perusahaan. Lalu yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Saran bagi perusahaan, yang pertama, perusahaan sebaiknya bekerja sama dengan pihak lain seperti instansi maupun ahli atau profesional di bidang analisis jabatan agar mendapat hasil analisis jabatan yang lebih objektif dan relevan. Lalu saran bagi praktikan selanjutnya, untuk mahasiswa kerja praktik selanjutnya lebih mengoptimalkan teori yang dipelajari dan diterapkan di masyarakat. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi. Yang pertama ini dokumentasi pemegang jabatan yang sedang bekerja. Yang kedua adalah pemegang jabatan sedang melayani customer. Lalu yang ketiga di sini ada pemberian plakat kepada perusahaan. Dan yang keempat ini adalah salah satu bus wisata yang dipunya dari PT Karunia Berkat Abadi ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.